Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi wujud benda dan ciri-cirinya. Materi ini terdapat dalam tema 3, subtema 2. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan nanti anak-anak mampu mengidentifikasi wujud benda, kemudian mampu menyebutkan ciri-ciri benda, dan mampu mengklasifikasikan wujud benda berdasarkan ciri-cirinya. Nah, kita mulai dengan wujud benda. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang benda-benda yang berada di sekitar kita. Ada bermacam-macam benda. Nah, semua benda itu dikelompokkan dalam 3 wujud. Pertama, wujud padat, kemudian benda cair, dan benda gas. Contoh wujud benda padat misalnya adalah batu. Kemudian contoh benda cair misalnya minyak atau air. Kemudian contoh benda gas, misalnya gas helium atau udara yang berada di dalam balon. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri benda. Apakah anak-anak masih ingat? Benar, ada 2 ciri-ciri benda. Yang pertama adalah menempati ruang, kemudian yang kedua memiliki massa. Jadi, kedua ciri-ciri itulah yang menyebabkan sesuatu disebut dengan benda. Yang dimaksud dengan menempati ruang biasanya ditunjukkan dengan volume. Nah, volume itu sendiri adalah isi atau besarnya benda dalam ruang. Jadi, isinya. Kemudian, yang kedua, ciri-ciri benda yang kedua adalah memiliki massa. Terkadang kita sering menyebutnya dengan berat, tetapi sebenarnya massa dan berat itu berbeda. Untuk mengetahui apa perbedaannya, coba bacalah teks berikut ini. Nah, pada paragraf pertama di sini dijelaskan bahwa berat benda dapat berubah-ubah tergantung dengan gaya tarik bumi atau disebut dengan gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi adalah gaya atau kita sebut dengan misalnya kekuatan yang berada di dalam bumi yang dapat menarik benda-benda itu menjadi dekat ke permukaan bumi. Jadi menarik benda ke bumi. Itu namanya gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi inilah yang menyebabkan kenapa benda yang jatuh itu selalu ke bawah atau ke permukaan bumi. Ya. Nah, mungkin itu ya sudah ya memang begitu ya, kalau benda jatuh selalu ke bawah. Tapi berbeda halnya dengan tempat yang tidak memiliki gaya gravitasi. Misalnya berada di bulan. Di bulan itu tidak ada gaya gravitasi sehingga benda tidak bisa jatuh ke bawah ya, jadi seperti melayang-layang. Makanya seorang astronot, nah ini beratnya berbeda dengan ketika di bumi. Jadi jika di bumi itu ternyata lebih berat, sedangkan di bulan yang tidak memiliki gaya gravitasi akan lebih ringan. Nah, itu perbedaan berat dan massa. Kalau massa astronot di bulan tetap sama dengan di bumi.
ya. Jadi kalau massa itu selalu tetap meskipun tempatnya berbeda-beda, sedangkan berat benda itu bisa berbeda tergantung apakah memiliki gaya gravitasi atau tidak di tempat itu. Nah, dalam hitungan matematika biasanya sering disamakan istilah berat dengan massa, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, berapakah beratmu? Maka kita menyebut angka yang tertera dalam timbangan atau neraca. Itu kita sebut berat. Padahal sebenarnya itu adalah massa, ya, karena massa itu tetap meskipun tidak memiliki gaya gravitasi. Nah, tetapi karena istilah berat itu sudah umum digunakan dalam percakapan sehari-hari, makanya kita sering menyebut massa itu dengan berat, ya, karena di bumi sendiri itu gaya gravitasinya relatif sama. Relatif sama itu hampir sama, sehingga penggunaan kata berat dapat menggantikan massa. Sekarang untuk mengetahui benda padat, cair, dan gas apakah memiliki volume atau tidak, maka kita coba lakukan percobaan berikut ini. Untuk membuktikan bahwa benda gas menempati ruang atau volume, perhatikan percobaan berikut ini. Ada balon yang akan kita letakkan atau kita pasang ke mulut botol plastik. Kemudian coba tekan bagian botol plastik itu. Nah, dapat anak-anak lihat ternyata balon itu akan menggembung, artinya udara dalam botol plastik itu akan masuk ke dalam balon, sehingga udara itu akan menempati ruang dalam balon. Nah, setelah kita melakukan percobaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap wujud benda itu memiliki ciri-ciri volume dan massa yang berbeda. Nah, kita dapat menuliskannya dalam sebuah tabel seperti ini. Benda padat, massanya akan selalu tetap meskipun diletakkan di tempat yang berbeda-beda. Kemudian volumenya juga tetap
meskipun dipindah-pindah dia memiliki volume yang selalu sama. Kemudian benda cair masanya juga tetap tidak dipengaruhi oleh tempatnya. Kemudian volumenya juga tetap. Tapi perbedaan benda padat dan cair, nah benda cair ini bentuknya meskipun massa dan volumenya tetap, tetapi bentuknya akan menyesuaikan dengan wadah atau ruangannya. Jadi tadi misal air yang dituang ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Sedangkan nanti kalau misalnya dituang ke botol, bentuknya juga akan menyerupai botol. Tetapi kalau benda padat bentuknya selalu sama, ya, itu perbedaannya. Kemudian benda gas ini massanya berubah-ubah, jadi mudah berubah-ubah. Jadi terkadang kalau misalnya balon, coba anak-anak perhatikan, balon yang setelah kita tiup kemudian kita ikat, ya, supaya tidak udaranya tidak keluar. Misalnya anak-anak simpan di dalam tempat yang dingin atau biarkan semalaman, ya. Kemudian paginya ternyata bolanya ukurannya mengecil. Nah, artinya itu ada gas di dalam balon itu menyusut. Nah, itu berubah-ubah. Jadi massanya bisa berubah, kemudian volumenya pun juga berubah-ubah. Jadi panas dan dingin itu dapat menyebabkan gas itu massa dan volumenya berubah-ubah. Nah, itu perbedaan ciri-ciri pada benda padat, cair, dan gas. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.